Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mama di dapur channel Alia Foodie. Dalam video kali ini Mama mau berbagi resep nih, yaitu 2 resep rekomendasi menu jajanan untuk isian snack box ya. Ini bikinnya gampang banget, nggak perlu ribet-ribet ya, hasilnya pun enak. Nah, yang mau tahu gimana cara bikinnya, simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya teman-teman, biar kalian dapat manfaat dari video ini. Nah, sebelum nonton videonya, bantu terus channel Ema dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih ya. Resep yang pertama yaitu bolu kukus meses. Ya, yang pertama siapkan baskom atau wadah. Di sini Ema pakai 2 butir telur. Pecahkan telurnya ya. Pecahkan lagi. Tambahkan 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Ini SP-nya susah ya buat iniin. Kemudian di sini Mak tambahin 1 tetes vanili cair. Teman-teman juga boleh pakai vanili bubuk ya. Kemudian ini Mak mixer ya. Di mixer sampai adonannya ini putih, mengembang dan berjejak. Pastikan konsentrasi adonannya jangan terlalu kaku ya teman-teman. Untuk konsentrasi adonannya cukup dia tuh menimbulkan jejak yang kemudian dia perlahan menghilang. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kemudian masukkan 200 gram tepung yang sudah ditambah dengan setengah sendok teh baking powder. Masukkan sampai 2 tahap ya teman-teman, separuhnya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan pewarna merah. Di sini mau pakai 5 tetes pewarna makanan. Kemudian 200 ml santan yang mau masukin ini bertahap. Kalau sudah ini di mixer ya. Di mixer sebentar saja, cukup sampai tercampur rata. Masukkan kembali sisa tepung, santan, dan tambahkan kembali pewarna merah. Lalu ini di mixer kembali ya teman-teman. Kalau sudah tercampur, ini matikan mixernya ya. Kemudian ini rapihkan dengan spatula untuk bagian pinggir-pinggir dan dalam dari adonan ya. Takutnya adonannya masih ada yang belum merata. Kalau sudah merata, siapkan cup puding teman-teman ya. Ini ukuran 60 ml ya, puding 60 ml. Ini Emak masukin 3 sendok makan ya teman-teman. Ini ngisinya jangan full ya teman-teman, cukup setengahnya aja atau sisakan dari 1/4 dari ukuran cup pudingnya ya teman-teman, karena nanti akan diisi dengan topping buttercream biar nanti bisa ditutup. Masukin adonan semuanya ke dalam cetakan satu persatu ya teman-teman. Jangan lupa di proses ini teman-teman juga sembari memanaskan panci kukusan ya, agar nanti setelah semua adonan masuk ke dalam cetakan bisa langsung dikukus, tidak menunggu lagi. Buat teman-teman yang punya plastik segitiga juga bisa banget ya buat ngisinya, tinggal adonannya masukin ke plastik segitiga, nanti lebih cepat lagi untuk pengisian adonan ke dalam cetakannya.
Nah, ini semuanya udah siap untuk dikukus ya teman-teman. Kita masukin ke dalam panci. Sebelumnya pancinya ini airnya udah mendidih terlebih dahulu ya, kita masukin. Bagi teman-teman yang punya panci kukusan lebih besar itu lebih baik ya, jadi bisa 1 kali kukus. Karena ini emak punya pancinya yang ukuran kecil, nggak apa-apa ya, ini emak kukus sampai 3 kali. Nah, kemudian ditutup. Ini emak kukus selama kurang lebih 13-15 menit ya. Jangan lupa kalau yang bingung nanti dites tusuk terlebih dahulu. Nah, ini udah emak kukus selama 15 menit, saatnya ditiriskan. Ini hasilnya bagus ya, mengembang banget tuh, bisa kelihatan bulat-bulat, gemoy dan mulus ya teman-teman. Ini emak tiriskan terlebih dahulu di cooling rack ya. Kalau sudah, ini untuk kloter ketiga emak akan kukus lagi ya, ini kloter terakhir. Sama ini dikukus selama 15 menit ya teman-teman. Nah, ini yang baru mateng masih ngepul-ngepul, baunya ini harum banget ya, harum gurih karena ini bolu santan ya teman-teman, tanpa minyak, nggak pakai minyak goreng. Tapi ini udah pasti rasanya enak, recommended banget ya buat teman-teman bakuler semuanya di rumah. Kalau sudah dingin, ini makasih semprotin topping buttercream ya teman-teman. Untuk resep buttercreamnya silahkan scroll ke bawah, udah mas sematkan di kolom deskripsi ya. Ini buttercreamnya ekonomis, modalnya irit tapi hasilnya nggak ngendal di langit-langit mulut dan pastinya enak. Lakukan semuanya sampai semua bolunya udah disemprot dengan topping buttercream ya teman-teman. Dan ini satu resep jadi 35 piece. Ini bisa dijadikan ide jualan ya teman-teman. Buat ibu rumah tangga, teman-teman anak sekolah ataupun kuliahan bisa banget, ataupun teman-teman di rumah yang punya usaha snack box ya. Ini recommended banget buat isian snack box karena rasanya enak dan mantep. Ini juga unik ya. Udah ini simple pakai cup puding. Tahap selanjutnya di sini mak kasih topping meseseres yang warna-warni biar tambah menarik ya teman-teman. Lakukan sampai semua bolunya sudah diberi topping dengan meseseres warna-warni. Yang mau tahu berapa kisaran modalnya silahkan lihat aja ya teman-teman di kolom deskripsi. Udah mas sematkan detail bahan-bahannya serta detail harganya dan berapa jumlah total modal yang dibutuhkan untuk membuat 35 piece bolu kukus ini ya teman-teman. Saatnya emak mau testimoni rasanya ya teman-teman, sama teksturnya udah nggak sabar. Ini ludah udah kelat-kelot di leher ini. Udah pengen banget saking laparnya, dari tadi pagi belum sarapan. Alalala ini jatuh lagi. Oke, nah bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali guys. Manisnya pas, teksturnya lembut dan moist ya bolunya. Ini recommended banget buat temen-temen ya. Selain rasanya enak, tampilannya pun cantik dan dikemas di puding cup ini jadi semakin laris nanti ya untuk isian snack boxnya. Oke, sekian dulu video kali ini dari emak ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum. Resep kedua, roti coklat tanpa ulen. Yang pertama, siapkan wadah. Emak pakai 250 gram tepung protein tinggi atau tepung cakra ya, emak pakai merek tepung cakra. Tuang ke dalam wadah. Lalu ada gula halus ya.
3 sendok makan, kemudian ada ragi instan 3 gram. Pastikan raginya masih dalam keadaan bagus. Kemudian ini diaduk sampai rata. Lalu tahap selanjutnya di sini Mama tambahkan garam ya, secumput garam, sama Mama tambahkan Bread Improved ya, setengah sendok makan saja. Lalu enggak setengah sendok makan ya teman-teman, tapi setengah sendok teh. Kemudian ditambah 1 butir telur. Dan untuk airnya ini Mama pakai 120 ml air dingin ya teman-teman. Lalu ini dikocok dan dicampur sampai membentuk sebuah adonan. Airnya bisa ditambah sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus. Tahap selanjutnya Emak mau ngulen pakai tangan ya. Pastikan tangannya ini udah dicuci bersih ya teman-teman. Lalu ini tinggal diulen aja sebentar, nggak perlu lama-lama. Cukup sampai tercampur rata terlebih dahulu dan tidak ada sisa tepung ya. Terakhir di sini tambahkan 2 sendok makan ya, 2 sendok makan margarin atau mentega. Lalu kembali ini lagi ya, diaduk lagi. Aduknya cukup sampai adonan ini kalis saja ya teman-teman. Kalau sampai elastis bisa pegel ini tangan ya, cukup sampai kalis saja. Nah ini sudah kalis ya teman-teman. Kalau mau biar permukaannya halus ini dibanting kayak gini ya teman-teman ya. Nih dibanting. Kalau atasnya permukaannya sudah halus, ini akan Emak proofing ya, atau diamkan sekitar kurang lebih 45 menit sampai 1 jam tergantung suhu dan udara di rumah masing-masing ya teman-teman. Jangan lupa ini ditutup pakai serbet bersih maupun pakai plastik. Dan ini ya yang udah mengembang ini ya, udah mengembang banget sampai melebar-melebar kayak gini teman-teman ya. Lalu ini adonannya Emak hilangkan dulu ya angin-anginnya. Kemudian makan taruh di meja kerja. Sebelumnya ini meja kerjanya dibersihkan terlebih dahulu. Lalu padatkan adonan ya teman-teman. Kemudian adonan akan Emak bagi. Kurang lebih untuk adonannya Emak pakai 35 gram ya, untuk berat masing-masing adonan. Lakukan sampai semuanya adonan sudah dibagi-bagi. Kalau sudah semuanya, selanjutnya ini Mak akan bulat-bulatkan terlebih dahulu ya. Kalau perlu ini tadi dibanting lagi biar permukaannya ini halus ya teman-teman. Teman-teman juga bisa gunain cara kayak gini. Lakukan sampai semua adonan sudah dibulat-bulatkan.
Nah ini udah semuanya. Tahap selanjutnya ini mak ambil satu adonan ya, kemudian gilas ke atas dan ke bawah. Waduh ini kurang diolesin minyak ya teman-teman. Ini mak penyet-penyet dulu ya. Nah baru mak gilas. Pokoknya ini membentuk persegi panjang ya teman-teman. Ini bagian ujungnya dikunci dulu kayak gini ya. Lalu tambahkan coklat filling ya, kemudian dilipat seperti ini, kunci untuk pinggir-pinggirannya ditekan-tekan ya, agar coklatnya enggak bleber. Lalu di bagian ujungnya ini mak potong-potong seperti ini menggunakan scraper ya dan gulung. Nah jadinya seperti ini teman-teman ya. Tuh tinggal dipulir aja kayak gini. Lakukan lagi, ambil satu adonan kemudian dibentuk dan digilas ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen menghasilkan roti yang ini ya, yang gede, ini untuk ukuran adonannya bisa pakai ukuran 40 gram atau 50 gram, sesuaikan saja. Karena ini emak buat isian snack box ya, biar hasilnya mau bagus dan modelnya irit. Ini emak pakai 35 gram ya teman-teman. Dan ini pas dimakan pun menurut emak ini udah pas ya, bikin kenyang. Nah potong-potong kemudian digulung kayak gini ya teman-teman. Gampang banget pokoknya bentuk rotinya. Kalau sudah nih kayak gini ya, ditemuin ujungnya, nggak ditemuin juga nggak apa-apa, dibentuk sesuai. Nah ini yang udah semuanya, ini mak akan proofing lagi sampai mengembang 2 kali lipat ya. Ini dia hasilnya yang udah mengembang 2 kali lipat. Tahap selanjutnya mak mau kasih polesan di atasnya menggunakan susu ini ya, susu full cream. Oles tipis-tipis di atas permukaan roti. Teman-teman juga bisa ganti polesannya menggunakan kuning telur dicampur air ya teman-teman, nanti hasilnya lebih mantap. Kalau semuanya sudah dipoles ya, bagian atasnya ini sebelumnya ini ya jangan lupa ya teman-teman, panaskan oven tangkringnya terlebih dahulu. Kalau sudah, ini mak akan panggang di rak paling atas nih teman-teman, selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tapi di sini mak panggang selama 18 menit ya teman-teman, karena bagian atasnya tadi masih kurang kecoklatan. Oke, ini dia hasilnya teman-teman ya. Tuh, bagus kan? Nah ya, karena pakai oven tangkring ya, jadi bener-bener panasnya juga kurang ini ya teman-teman, kurang rata. Tapi nggak apa-apa, yang penting rotinya enak, empuk. Nah ini masih panas-panas, jangan lupa diolesin pakai mentega atau margarin ya atasnya, biar hasilnya glowing ya, kayak muka teman-teman yang nonton semuanya. Untuk yang ini permukaannya kurang matang, nanti mak akan panggang lagi 1 menitan ya. Nah ini yang udah mak dinginin, kemudian akan mak kemas di plastik ya. Ini mak plastik kiloan pakainya ya, bukan plastik OP. Masukkan rotinya satu persatu ke dalam plastik.
Nih rotinya tuh bener-bener lembut, recommended banget buat teman-teman dicoba di rumah ya. Ini bisa dijadikan isian snack box maupun ide jualan. Kalau sudah dibungkus plastik, selanjutnya akan tempelin dengan stiker terima kasih atau thank you ya, karena ini buat isian snack box. Biar tampilannya cakep, rasanya pun enak. Nah, cantik kan teman-teman? Sudah dikemas kayak gini. Selanjutnya akan tes rasa dan teksturnya ya. Ini dia. Teret tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyobain. Enak ya teman-teman, teksturnya lembut ya, karena tadi pakai inian jadi agak crunchy sedikit, tapi dalamnya itu bener-bener empuk banget dan lembut, meskipun ini enggak diulen pakai mixer ya teman-teman. Nah, sekian dulu video dari emak ya, semoga video emak bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari rekomendasi resep roti ekonomis ya. Terima kasih.